di antara pembatal keislaman adalah perbuatan syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah. Hal ini tentu sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Namun yang perlu kita senantiasa kampanyekan bahwa makna perbuatan syirik bukan hanya menyembah patung berhala, menyembah pohon, bintang, bulan, benda-benda melangit, ataupun menyembah secara eksplisit seperti itu, melainkan disampaikan oleh para ulama termasuk di antara kategori atau definisi perbuatan syirik adalah menyifati selain Allah, adalah menyifati makhluk dengan salah satu sifat Allah, ataupun sebaliknya. Di antara kategori syirik adalah menyifati Allah dengan salah satu sifat para makhluknya. Adapun contoh pertama, yaitu orang yang dikategorikan musyrik karena menyifati makhluk dengan sifat Allah adalah orang menyifati manusia dengan sifat qudrah, dengan sifat dia bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Maka orang tersebut di dalam keilmuan Islam dicatatkan dalam sejarah disebut dengan istilah atau aliran Qadariyah, ataupun dengan nama lainnya pada masa berikutnya disebut sebagai aliran Mu'tazilah. Sebagian dari kelompok Mu'tazilah mereka meyakini bahwa manusia bisa atau mampu, dalam bahasa Arab disebut qudrah, mampu untuk menciptakan perbuatannya yang disengaja, al-af'al al-ikhtiyariyah. Maka para ulama memvonis hukum pada sebagian kelompok Mu'tazilah tersebut dengan keyakinannya yang menyimpang seperti itu, dihukumi dengan batal keislamannya, dihukumi dengan mereka telah menjadi orang murtad, telah menjadi orang kafir, dan wajib bagi mereka untuk kembali ke dalam agama Islam dengan meninggalkan keyakinan kufurnya tersebut dan segera mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian contoh kekufuran yang kedua, contoh kesyirikan yang kedua, yaitu menyifati Allah dengan salah satu sifat makhluknya, seperti kelompok musyabbihah mujassimah, atau yang di masa modern ini disebut dengan kelompok Wahabi. Mereka menyifati Allah dengan sifat bersemayam ataupun duduk. Mereka menyifati Allah dengan sifat turun ataupun naik. Mereka menyifati Allah dengan sifat datang, sebagaimana datangnya seorang raja kepada para rakyatnya. Sebagian dari mereka meyakini bahwa Allah nanti di hari kiamat, nanti di akhirat akan datang, kemudian duduk di singgasana untuk kemudian menghakimi, mengadili para hamba manusia dan jin di padang mahsyar. Jadi itulah salah satu bentuk kesyirikan, kekufuran dari kelompok yang bernama musyabbihah atau mujassimah. Sehingga berbeda dengan ajaran dari kelompok kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika menyinggung ayat wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah, di situ terjemah letterleknya jaa rabbuka, wis teko sapa rabbuka, pangeranmu. Maka kelompok kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma'asyiral muslimin, menafsiri jaa wis teko opo amru rabbika, yang datang bukanlah zat Tuhanmu, yang datang bukanlah Allah, melainkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Para ulama Ahlus Sunnah, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, menjelaskan tafsir ayat wajaa rabbuka dengan nanti di akhirat
di padang mahsyar tersebut akan terjadi hal-hal yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang menjadi tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Jadi sama sekali berbeda keyakinan mereka orang-orang kafir, orang-orang non-Islam, dengan keyakinan kita ma'asyiral muslimin. Meskipun mereka mengaku diri sebagai orang Islam, kalau keyakinannya meyakini bahwa Allah adalah disifati dengan sifat datang seperti sifat datangnya makhluk, maka itu termasuk menjadi pembatal keislaman bagi mereka, alias statusnya sudah berbalik menjadi non muslim. Wallahu a'lam wa ahkam.